Selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 9 Desember 2021. Bacaan kita pagi ini dari Keluaran 3 ayat 1 dan 2 demikian. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Tuhan yang mencari aku. Saudaraku, pernahkah bertanya pada Tuhan, mengapa saat ini kita percaya padanya? Mengapa saya menjadi pengikut Kristus bukan pengikut yang lain? Apakah karena lebih baik dari orang-orang lain di luar sana? Atau karena kita memiliki keunggulan-keunggulan? Mengapakah kita bisa percaya? Saudaraku, satu hari seperti biasa pada saat sedang menggembalakan, Musa secara tak sengaja menggiring kambing domba mencari rumput sampai di gunung Horeb. Di sanalah malaikat Tuhan bisa diterjemahkan utusan Allah menampakkan diri kepadanya melalui penampakan nyala api yang keluar dari semak duri. Bagaimana Musa mendengar Tuhan berbicara padanya? Kita ikuti pada renungan pagi besok. Pagi ini kita fokus pada Tuhan yang mendatangi. Saudaraku, perhatikan bahwa Musa sebenarnya tak punya rencana hari itu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan di gunung Horeb itu. Tak ada penyampaian sebelumnya bahwa saat itu Tuhan akan menyatakan diri padanya. Bahkan saat itu Musa sedang fokus pada pekerjaannya bagaimana mengenyangkan domba-domba gembalaannya. Sejak pengalaman buruk Musa membela orang Israel yang sedang berkelahi dengan menggunakan tenaga, keahlian manusiawinya yang telah ia dapatkan selama ada di istana. Lalu ia membunuh seorang Mesir dan itulah awal pelariannya dari istana. Sejak saat ia mendengar, siapakah yang mengangkat engkau menjadi hakim atas kami? Apakah engkau akan membunuh kami seperti engkau membunuh orang Mesir itu? Dari hal ini kita mengetahui bahwa ketika berusaha untuk menebus Israel dengan caranya sendiri dan pada waktu yang ditentukannya sendiri, Musa gagal. Pada waktu ia masih di istana Firaun, ia sudah sering memperhatikan penderitaan umat yang sedang menderita karena kerja paksa yang mereka alami. Rupanya 40 tahun Tuhan mempersiapkan Musa sampai ia siap untuk menerima panggilannya. Tuhan yang punya inisiatif menampakkan diri pada Musa. Dalam kesibukannya sebagai seorang gembala kambing domba, Tuhan memanggilnya dengan caranya dan kuasanya, bukan lagi kuasa dan kekuatan Musa. Saudara, pendidikan di istana Firaun saja rupanya tidak memadai untuk memperlengkapi Musa bagi pekerjaan Tuhan. Menyendiri bersama Allah dan 40 tahun pembinaan dan penderitaan ketika menggiring kambing domba di padang gurun juga diperlukan untuk mempersiapkannya bagi tugas mendatang untuk menggembalakan Israel sebagai umat Tuhan melalui gurun itu. Saudara-saudaraku, jika hari ini kita menjadi murid Kristus, milik kepunyaan Allah, para pelayan Allah, bukan karena kita yang punya kemauan, punya rencana, bukan juga karena kita lebih baik dari orang-orang lain, tapi karena anugerah Allah. Ia yang meyakinkan kita dan berkarya melalui Roh Kudus-Nya sehingga kita mengenal Allah Bapa melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Apakah yang harus kita lakukan? Mari bersyukur karena kita dipilih dan dipanggil untuk hidup di hadirat-Nya, mengalami belas kasih-Nya, mengalami pengampunan dan keselamatan yang sempurna daripadanya. Saudara, pada minggu Advent yang kita peringati ini, mari kita datang padanya dengan syukur, sebab ia mau datang ke dalam dunia sebagai utusan Allah, menjadi korban penebusan kita dari kuasa maut. Saudara, itulah sebabnya Musa dalam segala kelemahannya, ketika ia mendengar Tuhan berbicara kepadanya, ia menutup muka dan mengatakan, "Siapakah aku?" Saudara, benar, kita bukanlah siapa-siapa. Kita bukanlah yang punya segala macam untuk menjadi andalan-andalan kita. Tetapi karena anugerah Tuhan yang sudah menjangkau kita, karena Ia yang datang mencari kita,
sehingga kita dapat menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bukankah ini menjadi kesukaan kita, menjadi kebanggaan kita di dalam Kristus, dan menjadi ungkapan syukur kita yang terdalam kepadanya, kita yang tidak layak ini, karena Ia yang datang mencari kita, sehingga kita dapat mengenal Dia melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dapat merenungkan apa yang Tuhan kerjakan kepada Musa beribu-ribu tahun yang lalu. Engkau yang memperkenalkan diri padanya, Engkau yang membuat dia percaya kepadamu, dan Roh-Mu yang berkuasa atas hidupnya, sehingga memiliki kepekaan untuk merespon segala panggilan Tuhan. Pada hari ini ya Bapa di sorga, kami pun juga bersyukur kepadamu. Kalau kami boleh menjadi umat-umat yang Engkau kasihi, kalau kami menjadi milik Allah, kalau kami menjadi umat-umat yang Engkau tebus, itu bukan karena karya pekerjaan kami, tetapi karena kasih setiamu, karena pemberianmu, karena pekerjaanmu yang sempurna di dalam diri kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, mampukanlah kami untuk bersyukur kepadamu, untuk berterima kasih kepadamu, dan mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan sebagai ucapan syukur dan persembahan yang menyenangkan hatimu. Kiranya semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, bersyukur dalam hal yang sama, bahwa kami semua menjadi satu keluarga anak-anak-Mu, kami semua menjadi umat-umat-Mu yang Engkau pelihara sebagai umat-umat gembala-Mu di dalam dunia ini. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami selalu dikuatkan dan dihiburkan, bahwa kami adalah milik Tuhan, gembalaan Tuhan, yang setiap saat kami bisa datang kepadamu untuk menghampiri Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami datang kepadamu. Amin. Saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.